Kuasa hukum CKW siap melawan. Klientel Sadat Kubu Taman CKW oleh penyidik Satreskrim Polres Buleleng ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP. Penetapan sebagai tersangka tersebut didasarkan surat ketetapan nomor SK-1/19/2022/Reskrim Polres Buleleng tertanggal 27 Juli 2022. Menyikapi tersebut, kuasa hukum tersangka CKW, Advokat Iwan Sudarmo Elsa dikonfirmasi. Senin 1 Agustus 2022 menyatakan, benar saat ini kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Sudarmo menjelaskan, penetapan itu memiliki hubungan hukum dengan surat pernyataan penguasaan tanah. Tertanggal 21 Mei 2018, yang digunakan sebagai salah satu syarat terbitnya SHM nomor 04636 Desa Kubu Tambahan. Lanjut, pria yang akrab dipanggil Jero Sudarma ini menuturkan, sejak tahun 1971, di atas bidang tanah pada SHM 04636 itu, berdiri sebuah bangunan yang diperuntukkannya adalah sebagai Balai Banjar Adat KJKN Desa Kubu Tambahan. Ditanya langkah hukum dilakukan pasca penetapan CKW sebagai tersangka, Jero Sudarma mengatakan, pihak telah bersurat ke Kapolres Buleleng yang ditembuskan ke Kapolda Bali, Kompolnas hingga ke Kapolri. Jero Sudarmo menambahkan, guna menguji kebenaran hak pelapor atas tanah ini pergunakan sebagai lokasi Balai Banjar KJKN itu, pihaknya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja dengan nomor perkara 409-PDTG-2022-PN Singaraja. Jero Sudarmo berharap Kapolres Buleleng bisa menerima dalil-dalil yang dicurigakan alasan penanganan penyidikan perkara kliennya. Dari Buleleng Bali, tim liputan Balujani melaporkan. Menunda perkara ini hingga ada putusan pengadilan. Justru ini akan membantu proses penyidikan. Karena apa? Dengan ada putusan pengadilan kita tahu bahwa pelapor itu memiliki keabsahan sebagai pihak yang dirugikan. Sampai saat ini kami merasakan bahwa si pelapor belum dirugikan. Sehingga apa? Si pelapor tidak memiliki hak untuk melaporkan klien kami. Ke sana. Dan yang kedua, kami juga sudah mengajukan gugatan. Dan gugatan sudah terdaftar. Perkaranya tadi, seperti yang saya tadi bilang, adalah perkara nomor 409. Kalau memang ada masyarakat yang merasa ragu dengan apa yang saya sampaikan hari ini, silakan cek ke pengadilan. Benar nggak ada perkara gugatan sekarang? Pelapor, yaitu saudara kita depan, kita juga sudah gugat. Termasuk di dalamnya ada gugatan ganti kerugian, baik material maupun imaterial. Adapun nilai yang kami cantumkan sana totalnya 1,6 miliar rupiah. Sekarang kembali kepada proses nantinya. Kalau memang Pak Ketut Pang ini merasa bahwa dia memiliki hak, mari kita sama-sama buktikan kebenaran itu di hadapan persidangan. Kita harus hormati proses hukum, karena kebenaran yang belum teruji keabsahannya itu adalah bukan sebuah kebenaran yang sulit. Sekali lagi, kami mohon kepada semua pihak kita tetap menjaga kondisivitas, karena kami yakin ada dua kelompok ataupun ada beberapa kelompok yang tentunya berseberangan dalam perkara ini. Oleh karena itu, kami sangat-sangat berharap agar semua pihak menghormati proses hukum. Kalau saat ini sudah ada gugatan yang masuk ke pengadilan, silakan hormati. Meskipun klien kami sebagai tersangka, kami hormati juga, tapi sekali lagi kami minta keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Ada yang disampaikan terkait masalah ini? Begini ya, ini bukan kasus yang pertama di Bali. Ada beberapa kasus lainnya yang juga sama, yang terakhir kejadiannya. Penyelesaiannya sama kok, keadilan restoratif sesuai dengan amanat ataupun keinginan dari Bapak Kapolri. Segala permasalahan hukum yang bisa diselesaikan secara restoratif, hendaknya itu yang diutamakan. Kami berharap itu juga. Mari kita duduk sama-sama. Apabila pelapor ini haknya sudah terpenuhi, untuk apa sih?
pun juga sebaliknya. Kami tidak akan mempersoalkan sepanjang hak klien kami juga dihormati. Itu saja Pak. Cukup. Terima kasih Pak. Oke Pak. Ya. Terkait ya Pak Juru Wakil ini jadi Polres, jadi dijadikan tersangka. Nah, gimana kiat-kiat daripada Pak lakukan sebagai satu sisi kuasa hukum daripada Juru Wakil ini? Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan, perlu saya pertegas di sini bahwa saya atau kantor kami menerima kuasa dari Pak Ketut Warkadi itu per tanggal 30 Juli 2022. Sebelumnya beliau sudah memberikan kuasa pada rekan kami, tapi karena ada sesuatu dan lain hal, akhirnya kuasa tersebut dicabut per tanggal 27 Juli 2022. Setelah kami menerima kuasa, kami pelajari kasusnya, dan kami ketahui bahwa per tanggal 27 Juli itu klien kami berdasarkan surat penetapan ya dari Polres Buleleng yang nomor SK garing 196 garing 7 Pes 19 tahun 2002. Jadi klien kami ditetapkan sebagai tersangka dalam hal dugaan membuat ataupun menggunakan surat palsu, di mana substansi dari surat palsu itu adalah adanya surat keterangan yang menyatakan penguasaan fisik terhadap suatu objek tanah. Setelah kami pelajari perkara itu, kami mengambil langkah-langkah hukum itu. Beberapa di antaranya adalah kami mengajukan surat. Per hari ini kami juga sudah mengajukan surat kepada Kapolres Buleleng yang kami tembuskan ke Kapolda, terus juga ke Kapolri dan juga Kompolnas Jakarta, yang pada intinya meminta agar Kapolres Buleleng menunda penanganan penyidikan laporan polisi nomor LPB 351 tersebut, dan juga mencabut ketetapan sesuai dengan nomor SK 196 yang pada pokoknya adalah menyatakan klien kami sebagai tersangka itu, sampai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan tetap. Artinya di sini bahwa karena perkara substansi dari perkara ini adalah menyangkut hak. Jadi ada pelapor, ada seseorang yang melapor ke Polres yang menyatakan bahwa dia memiliki hak atas sebuah bidang tanah. Klien kami membuat pernyataan bahwa tanah itu dikuasai oleh desa yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat sebagai Bali Banjar. Nah, di sini melihat substansi itu kami melakukan beberapa upaya hukum, diantaranya yang telah kami juga lakukan adalah membuat gugatan. Jadi kami membuat gugatan per tanggal 31 Juli, dan gugatan itu sekarang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Singaraja dengan nomor perkara 409. Dengan adanya pendaftaran perkara ini, sehingga dalam waktu dekat ini ya pastinya akan dilangsungkan persidangan. Adapun persidangan itu adalah menyangkut tentang kepastian apakah pelapor memiliki hak atau tidak terhadap objek tanah itu. Apabila yang bersangkutan yang benar memiliki hak itu, maka terpenuhilah unsur bahwa ada keadaan yang dipalsukan oleh klien kami. Apabila ternyata dalam putusan nanti menyatakan bahwa pelapor tidak memiliki hak, maka otomatis dalil yang digunakan oleh si pelapor itu adalah gugur demi hukum. Karena dia dikategorikan bukan pemegang hak atas tanah itu, sehingga tidak ada keadaan yang dipalsukan oleh klien kami. Harapan kami, Kapolres Buleleng ini berkenan untuk mengeluarkan sebuah kebijakan yang sifatnya adalah memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Dasar kami mengajukan surat itu jelas, selain adanya ketentuan pasal 1 Perma nomor 1 tahun 56, ada juga surat panduan dalam sistem penuntutan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung nomor B 230/E tahun 2013. Ada juga Perkapolri nomor 6 tahun 2019, ada juga Perkapolri nomor 2 tahun 2002. Jadi keempat ketentuan itulah yang menjadikan dasar kami meminta agar Kapolres Buleleng menunda atau setidaknya mencabut surat ketetapan itu,
sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, itu langkah-langkah kami yang kami lakukan saat ini, dan hasil koordinasi kami memang dalam waktu dekat ini pihak kepolisian juga akan mengambil sikap. Rencananya klien kami akan diperiksa kembali sih tanggal 3 Agustus 2022. Besar harapan kami sebelum itu dilakukan pemeriksaan, ya mohonlah surat ini dulu disikapi. Jangan sampai nanti terjadi penegakan hukum yang melanggar hukum. Iya, betul. Kami tidak menentang, kami tetap menghormati dan mengapresiasi diskresi kepolisian. Tapi diskresi kepolisian itu akan kami lawan dengan ketentuan hukum. Marilah kita buktikan kebenaran mana yang nantinya akan bisa dibuktikan dan kebenaran mana yang nantinya akan bisa dipakai acuan untuk menindaklanjuti perkara ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, dalil yang ditentukan sebagai tersangka itu dari Polres Buleleng apa? Pertama, bahwa tanah yang dinyatakan dalam pernyataan klien kami bahwa milik desa adat Kebutamaan itu diklaim sebagai tanah pribadi seseorang yang bernama Gede Putri. Adapun alas haknya adalah Persil. Kalau mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, segala bentuk hak atas tanah yang terbit sebelum tahun 60 itu wajib didaftarkan. Pertanyaan kami sederhana sekarang. Kalau itu yang dipakai dasar acuan oleh penyidik untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka, kami kira itu sangat prematur. Karena apa? Karena Persil itu kalau mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria itu belum dinyatakan sebagai alat bukti yang sah untuk menyatakan hak atas tanah. Harus didaftarkan lebih dahulu. Yang kedua, apakah benar tanah seluas 565 meter persegi itu merupakan bagian dari tanah yang dimaksud dalam Persil itu? Terus yang ketiga, ada keadaan yang dikatakan keadaan yang dipasukan bahwa tanah itu adalah tidak dikuasai oleh desa adat. Pertanyaan kami sekarang, masyarakat sudah paham dan bisa melihat bangunan apa yang berdiri di atas tanah itu. Sejak kapan tanah itu dibangun? Kalau memang keadaan yang dipaksakan atau keadaan yang dipalsukan, kami rasa tidak. Klien kami menyatakan bahwa tanah itu dikuasai oleh desa adat. Kalau bangunan yang berdiri di atas tanah itulah milik desa adat ataupun milik warga atau kerama adat di Kebutamaan, berarti otomatis itu dikuasai oleh desa adat kan? Tapi disangkakan bahwa klien Bapak itu bahwa istilahnya satu sisi apa namanya? Kinikan apa ada surat keterangan, memasukkan surat keterangan, benar nggak itu? Surat palsu. Jadi di pasal yang dipakai, pasal yang disangkakan pada klien kami lah membuat dan menggunakan surat palsu. Nah, saya tanya, apa yang dipalsukan? Karena keadaan. Keadaan itu yaitu tanah tersebut tidak benar dikuasai oleh desa adat, karena tanah itulah milik pribadi. Harus dibedakan, penguasaan dengan kepemilikan harus dibedakan. Penguasaan itu artinya secara fisik notabene ada dalam wilayah kewenangan seseorang. Berbeda dengan kepemilikan. Terus kalau mereka menyatakan bahwa mereka adalah pemilik yang sah, buktinya apa? Kalau mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria, bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah menurut hukum itulah sertifikat. Iya, betul. Tunjukkan sertifikat itu dulu. Kalau memang sudah ada sertifikat dan kemudian klien kami membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa ada bidang tanah yang ada dalam sertifikat itu adalah milik desa dan dikuasai oleh desa, itu baru dipalsukan. Sekarang kami minta tunjukkan dulu bukti hak atas tanahnya dulu. Bukti hak atas tanah yang sah menurut undang-undang atau menurut hukum. Betul.